Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses analisis data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penggunaan treatment spa di dua lokasi, yaitu Banjarmasin dan Martapura. Saya menggunakan uji chi-square di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, kita akan mengelompokkan dulu data-data mentah yang sudah kita punya ke kolom-kolom yang sudah ada. Baik, yang pertama di bagian nomor ruang kita akan tulis rumus MIT dalam kurung kode yang ini terus karena angkanya di kode itu berada di urutan kedua, maka ditulis 2. Selanjutnya karena hanya ada 2 digit di bagian kode itu, maka kita tulis 2 juga. Tutup kurung. Nah, sudah. Tinggal kita seret ke bawah, maka datanya akan otomatis mengisi kolom-kolom yang tersedia. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelas. Kita akan menggunakan rumus lookup lalu left, kita blok lagi kode 1. Nah, lalu kita akan memblok ini bagian dari kode sampai ke kolom terakhir. Karena di Excel saya tidak bisa otomatis menambahkan yang seperti angka dolar itu, maka saya akan menambahkan sendiri. Ini fungsinya untuk mengunci data agar tidak berubah saat disalin. Lalu 2, 0, tutup kurung. Sudah jadi kelasnya, tinggal ditarik. Oke, baik, sudah. Selanjutnya itu di lokasi. Kolom lokasi kita menggunakan rumus if. Ini. Kode lagi. Lalu kita ketik angka 4 karena dia berada di baris keempat dari kode, di urutan keempat. Lalu karena hanya memiliki 1 huruf, maka kita ketik lagi 1, tutup kurung, sama dengan tanda petik B, itu tanda petik lagi Banjarmasin, titik koma, tanda petik lagi Martapura, kita enter, dapat lokasinya secara otomatis sesuai dengan kode yang sudah tertera. Tinggal kita tarik ke bawah. Otomatis terisi. Selanjutnya itu ke jenis treatment. Jenis treatment kita memakai rumus lookup right. Kita blok lagi kode
karena berada di urutan 1. Selanjutnya kita blok di kode. Saya akan menambahkan lagi ini agar data saya tidak berubah. Oke, selanjutnya ditarik lagi ke bawah. Sudah terisi ya. Selanjutnya untuk durasi itu menggunakan rumus nih. Blok lagi di kode. Karena dia berada di urutan kelima, maka kita ketik 5. Dan hanya 1 digit, maka kita ketik 1. Tutup kurung, kita enter. Dapat durasinya. Oke, selanjutnya itu masuk ke tarif. Kita menggunakan rumus yang lumayan panjang. Pertama, clock up, buka kurung, left, lalu di kode, kita blok ini, dan seperti biasa untuk mengunci saya akan menambahkan simbol dolar. Lalu if right ketik aja kolomnya lagi di B9 itu sama dengan tanda petik R ini melambangkan jenis treatment sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan kodenya. 3. Lalu diulang lagi if right sama dengan yang kedua itu A yang melambangkan aromate, if lagi sama dengan tanda petik H yang melambangkan hot stone. Kita ketik 5. Lalu if lagi right sama dengan tanda petik P yang melambangkan premium spa. Lalu setelah itu tanda kurung sebanyak 4 kali, titik koma, lalu 0 dan tutup kurung. Kita
kasih spasi dikit, tanda pengali, lalu kita blok di durasi H9, lalu tinggal enter. Sudah dapat. Ini belum saya rubah, maka saya akan merubah menjadi rupiah terlebih dahulu. Nah, sudah. Ini tinggal ditarik ke bawah, maka hasilnya akan sama sesuai dengan kode yang sudah ada. Selanjutnya itu di kolom pajak. Di kolom pajak kita pakai tanda kali dikalikan ke sini. Nah, tinggal di enter. Dapatlah pajak sebesar 10%. Tinggal ditarik. Otomatis terisi sesuai dengan nominal di tarifnya. Lalu selanjutnya itu ke booking fee. Kita akan menggunakan rumus if blok di pajak, blok di tarif ditambah di pajak lebih dari sama dengan 1 juta. Ini sesuai dengan petunjuknya, dimana booking fee itu berdasarkan tarif plus pajak, yang mana jika tarif pajaknya itu lebih besar dari 500.000 maka booking fee-nya 5%. Lalu jika tarif pajaknya lebih besar dari 1 juta, mohon maaf, ini jika tarif plus pajaknya lebih besar dari 1 juta, maka booking fee-nya 10%. Di sini ada kesalahan sedikit. Lanjut, titik koma, dalam kurung plus lalu dikali 10%, titik koma, lalu if lagi lebih dari sama dengan 500.000, titik koma, lalu dalam kurung tambah C9, lalu tutup kurung kali 5%, 0, tinggal enter.
booking fee-nya 0 karena tarif plus pajaknya tidak mencapai 500.000. Tinggal ditarik ke bawah. Agar menjadi rupiah, kita rubah dulu. Sudah jadi rupiah. Lalu yang selanjutnya itu sisa pembayaran. Sisa pembayaran ini hanya tarif itu dikurang ke mohon maaf, ditambah ke bagian pajak, lalu dikurang booking fee, dapatlah sisa pembayaran. Sisa pembayarannya adalah segini. Kita tarik kursor ke bawah. Sudah ada ya. Yang terakhir itu di fasilitas. Di fasilitas kita menggunakan rumus fasilitasnya yang diberikan untuk fasilitas pada perintahnya pelanggan VVIP yang menggunakan treatment relax itu mendapatkan fasilitas free penggunaan musik terapi. Lalu untuk tamu VVIP Aromate itu mendapatkan fasilitas free penggunaan herbal tea. Lalu untuk yang VVIP Hotstone itu mendapatkan fasilitas free penggunaan sauna. Lalu untuk yang VVIP Premium Spa itu mendapatkan fasilitas private room. Jadi ini akan menjadi dasar kita dalam menyusun rumus di fasilitas. Kita memakai if, lalu hem dalam kurung ini kelas kita pakai sama dengan petik VVIP tanda petik lagi, lalu treatment, jenis treatmentnya di sini sama dengan relax, lalu tutup kurung 2 kali, titik koma, fasilitas yang didapat itu music therapy. Selanjutnya titik koma lagi, if, lalu ulangi rumusnya if and berada di 9 sama dengan VVIP 9 sama dengan yang kedua itu Aromate. Tanda petik
kurung 2 kali, tanda titik 2, verbal I, verbal T, lalu if lagi, and, oh maaf, sepertinya masih ada yang tertinggal. Rumus if, lalu dalam kurung itu, dalam kurungnya ada 2 kali. Ini juga sama, semuanya 2 kali. Habis if, lalu ke and, oh saya juga lupa, ini dikasih spasi karena kalau tidak berkemungkinan bakal error. Buka kurung sama dengan PVIP hotstone treatmentnya, lalu tutup kurung 2 kali, titik koma, fasilitas yang didapat adalah sauna, lalu titik koma, kita masukkan lagi rumus yang terakhir itu if 2 kali, and 1 kali, dan 9 sama dengan PVIP titik koma 9 sama dengan premium spa, lalu tutup kurung 2 kali, titik koma, tanda petik private room, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, lalu tanda petik lagi, kemudian dalam tutup kurungnya 4 kali. Setelah itu kita enter karena dia menggunakan kelas reguler, maka tidak mendapatkan fasilitas free. Selanjutnya ini kita tarik lagi ke bawah. Sudah ada ya. Pada sheet ini saya akan menamakan sebagai data. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pivot table untuk selanjutnya dilakukan uji C-square. Sebelum itu saya akan melakukan pivot table, yaitu saya memblok seluruh data ini, saya blok semuanya. Oke, lalu masuk ke bagian insert, pivot table from data table range, tinggal di OK, langsung. Di sini saya akan menggunakan kode saya akan menggunakan kelas lokasi dan
Ya, saya akan menggunakan kode. Oh, salah. Bukan menggunakan data kelas, tapi saya akan menggunakan data jenis treatment. Saya menggunakan 3 ini saja. Lokasi akan saya pindah ke columns label, lalu kode dipindah ke value. Dapatlah hasil seperti ini. Baik. Row labels akan saya ganti menjadi jenis treatment, lalu ini total, ini akan saya namai private table. Untuk memudahkan kita ke langkah selanjutnya, saya akan mengcopy dari sini sampai sini, lalu akan saya memindahkan ke sheet selanjutnya. Ini hasil dari data yang sudah dikelompokkan karena kita akan mencari uji beda di daerah Banjarmasin dan Martapura. Jadi data ini merupakan data observed, yang merupakan data yang benar-benar terjadi di lapangan. Selanjutnya, untuk memudahkan saya akan mengelompokkan sendiri namanya langsung di sini, karena saya akan langsung membandingkan data yang nantinya observed dan expected atau nilai harapan nanti. Sebelumnya totalnya akan saya hapus. Oke. Di sini saya akan memasukkan Banjarmasin. Expected atau nilai yang diharapkan, lalu Martapura, tarik saja. Ini juga untuk membedakan, saya akan menuliskan observed biar menandakan kalau data ini merupakan data yang benar-benar terjadi di lapangan. Sudah? Oh, sepertinya kita masih kekurangan satu elemen. Total tadi seharusnya tidak saya hapus, jadi saya akan menambahkan lagi total. Tinggal saya salin dari private table. Oke, baik. Data total.
karena total akan menjadi salah satu bagian untuk mencari nilai harapan atau expected-nya. Untuk mencari nilai expected-nya, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Total dari aromate itu merupakan 77, lalu ditambah aromate di Banjarmasin 33. Mohon maaf, kurang, ini diberikan tanda kurung, lalu di sini setelahnya garis miring atau menjadi simbol pembagi dibagi oleh total keseluruhan yaitu 300, dapat. Oh, saya salah rumus, ini bukan tanda tambah tapi kali agar menghasilkan nilai expected-nya, dapatlah 8,47. Begitu juga yang di bawah, ini kita masukkan satu-satu. Houston totalnya itu 78, lalu dikalikan oleh Banjarmasin observation 42, tutup kurung dibagi, grand totalnya 300, dapatlah hasil sebegitu. Lalu yang di premium spa itu totalnya 65 dikalikan 36 lalu dibagi 300, dapat 7,8. Lalu yang relax itu 80 dikalikan 37 tutup kurung dibagi 300, dapatnya 9,866667. Lalu yang Martapura itu menggunakan data di Martapura Observed ini, data asli ini, rumusnya hampir sama, hanya angkanya yang berbeda. Ini kita buka kurung, totalnya masih 77, lalu dikalikan Martapura totalnya itu 44, tutup kurung, lalu dibagi angka total itu 300, kita enter, masuk. Ulang lagi kayak sebelumnya, totalnya adalah 78 dikalikan oleh Martapura observernya 36, terus dibagi 300, dapatlah hasil itu sama dengan ulang lagi 29 dibagi 300, ini 60, maksud saya 80 dikalikan 43 dibagi 300, dapat hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan melanjut. Setelah didapatkan data observed dan expected-nya, maka selanjutnya akan menggunakan chi-square di Excel itu untuk menghitung p-value, nya. Rumusnya yang digunakan itu cheese test
Untuk memudahkan saya akan menaruh p-value-nya di bawah sini. P-value dan ini keputusan. P-value rumusnya adalah rumusnya sama dengan C dalam kurung membandingkan data ini, hanya data ini, hanya angka yang dibuat seperti kolom keterangan dan lain-lainnya tidak usah dibuat, lalu titik koma kita bandingkan dengan data ini, di blok juga semuanya, lalu tutup kurung, enter, dapatlah hasil ini. Karena hasil p-value yang diperoleh itu sangat kecil, yaitu mendekati 0, jadi yang ditampilkan ini dalam bentuk notasi ilmiah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perbedaan penggunaan treatment di antara dua lokasi sangat signifikan secara statistik. Lalu untuk keputusannya, kita akan menggunakan rumus agar otomatis if kurang dari 0,05 titik koma ada perbedaan titik koma tidak ada perbedaan, lalu dalam kurung hasil keputusannya adalah ada perbedaan. Karena nilai p-value-nya tadi mendekati 0 dan otomatis lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat perbedaan penggunaan treatment spa antara lokasi Banjarmasin dan Martapura. Demikian penjelasan proses analisis data menggunakan uji chi-square di Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.